nanti. Assalamualaikum Pak Ujang. Itu suara Pak Ujang belum muncul, mungkin connecting audionya belum dibuka. Belum ada suara Pak Ujang. Itu bisa di-cut nanti kan Pak? Nanti diedit. Ya. Suaranya belum muncul Pak Ujang. Suaranya belum muncul Pak. Batiknya batik Jambi nih, bagus. Suaranya Pak belum muncul Pak. Pak Ujang suaranya belum, jadi diambil di audionya Pak. Nah di kiri bawah itu ada tanda join audio. Ah itu connecting ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mantap. Nah, ini baru pasal Pak Sukri. Ini masih gatek. Jadi banyak sekali tadi ada mahasiswa dari Sayo. Ada arkeologi. Jadi saya pending dulu mahasiswa itu suruh balik dia. Ini ada Pak Santo Sabah nih, apa Pak Ujang? Ya, Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam Pak Santo. Ya. Beliau inilah yang peneliti di candi-candi seluruh Indonesia. Nanti dia akan dengar, nanti kalau ada yang bisa dikasih masukan itu. Pak Santo ini Pak Ujang ini sebelumnya beliau adalah Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata di Provinsi Jambi. Sekarang ini dikasih tugas lagi nih Pak Ujang ini sebagai apa di budaya Media Sejarah. Masya Allah. Ini kita ketemu dengan orang sejarawan dan budayawan nih. Saya ini cuma ngemasnya aja nanti Pak. Kita kemas jadi produk pariwisata kita jual itu. Ambo dapat PT, ya kan? Di Jambi dapat pariwisata, dapat wisatawan. Wisatawan bisa beli barang-barang UMKM, nanti kuliner itu kan. Iya. Jadi sebenarnya masih nunggu Pak Putri yang mau gabung 2 orang sebenarnya. Satu Pak Rudikan. Ya, kita tunggu aja. Lagi meeting Zoom juga dia ada meeting bersamaan. Nah, kemudian yang Abdul Hafiz atau Ahok yang teman wisata Jambi, dia aktif di Muara Jambi. Itu sampai sekarang belum connect itu. Dibuat di WA itu lagi di Humo, mungkin lagi di lapangan dia. Jadi paham agak terlambat. Jadi saya bersalapat juga dengan kepala dinas dan kepala museum membahas masalah geopark di Jambi. Baru selesai. Jadi barangkali hanya kita bertiga nih Pak Sukri. Ya. Pak Santo Sabah. Ya, yang lain nyusul nanti. Ya bagusnya itu nanti kan kalau ada Ahok, jadi dia kan nanti lebih ke ini apa? Ke teknik ya. Ya, dia memang di situlah dari kecilnya dan banyak peneliti-peneliti yang datang sana kan waktu Ahok yang mendampingi. Kalau Pak Agus sebetulnya di Jambi dia bisa di connect juga ya Pak?
Ya itulah kemarin kan enggak sempat ketemu dengan Agusnya. Dia harusnya kalau Pak Agus itu kan lebih bagus sekali. Karena disertasi Pak Agus kan tentang Candi Muara Jambi. Iya. Ya. Ya kita kan Jadi mungkin nanti ini Pak Sukri, kita nanti akan matangkan dulu lah. Ya, ya, oke. Akan mungkin setelah acara Pak Sukri dengan Riau tentang Candi Muara Takus, kita akan berbicara dengan Pak Agus, dengan Ahok, dengan Rudi Cang. Itu ada pentolannya itu di Jambi. Ya. Nanti kita bisa lebih Hilang-hilang suaranya, Pak. Ya, ya ini di museum nih Pak Sukri. Oh, museum tuh banyak ini, banyak apa namanya? Arwah-arwah. Banyak arwahnya. Iya, tujuan saya cuma satu, Pak. Menjadi tujuan wisata secara nasional maupun internasional kan. Karena selama ini memang Jambi itu tidak termasuk dalam list kunjungan wisatawan, Pak. Terus terang aja. Ya memang kalau untuk Wisman kita memang ya belum terlalu banyak, belum signifikan. Jadi waktu saya di memang merasakan sekali itu. Ya kami coba publikasi dan kemudian dulu Kementerian Wisata pernah ngajak kita promosi ke luar negeri, sampai ke China, ada internasional di sana. Dia pernah juga di Malaysia 2 kali. Tapi lonjakan kunjungan tidak signifikan, tambah muncul COVID, akhirnya ya memang seperti itulah jadinya. Ya itu mungkin direct flight juga perlu dipertimbangkan, Pak. Kalau itu kita Batam, barangkali ke Singapura, ya langsung luar negeri belum ada kita, belum ada. Memang harus ada connecting flight, misalnya dari Singapura atau dari Bangkok, itu kan banyak tumpah dari sana kan, Malaysia. Ya, itu yang belum ada Pak Sukri, dari dulu belum ada. Itu yang harus kita perjuangkan, Pak. Alhamdulillah kalau bisa, alhamdulillah itu. Ya, kalau kita perjuangkan artinya kita harus mempersiapkan apa komoditi apa yang harus harus kita jual. Jadi ada ini apa pertimbangan mereka mau terbang ke sana itu kan tentu seperti Pagar Alam, kita bantu kemarin kan Pagar Alam, kan ada penerbangan dari Jakarta jadinya kan Pak, Transnusa. Ada penerbangan dari Jakarta, kemudian dari Palembang juga ada. Nah, itu pertimbangannya adalah Pagar Alam itu kan antara Manak sama Pagar Alam, Malingga, Wama itu kan dekat semua, Lahat itu kan. Nah, sementara Lahat itu kan banyak petambang, banyak masuk keluar di PTBA maupun di pertambangan batubara itu. Nah, untuk wisatanya Pagar Alam sendiri sama Manak ini kan Bengkulu Selatan ini sebetulnya bagus dari gunung ke pantai kan. Nah, alternatif itu yang kita ajukan, kemudian disetujuin. Cuma si pemerintah masih harus subsidi lagi. Jadi tiketnya itu 750.000 itu yang dia jual itu pemerintah tempat itu subsidi 50%, Pak. Artinya dia subsidi 750 juga. Jadi sebenarnya Pak, kalau potensi sebelum COVID ini kita luar biasa sebenarnya. Kemudian untuk flight juga yang dari Jambi langsung ke Medan dulu sudah ada, ke Padang sudah ada, dan yang ke daerah Bengkulu juga ada, ke Palembang ada, pesawat ATR gitu kan. Tapi kalau yang besar-besar memang sudah banyak, banyak yang masuk. Sejak corona ini kan semuanya menjadi berkurang. Dan potensi kami ini luar biasa Pak. Jadi seperti Geopark itu kan ada sudah Geopark nasional, ada 4 kawasan itu, Kerinci, Merangin, Sawangun, dan Tanjung Barat. Yang punya nilai jual yang memang sudah jalan itu adalah Kerinci dengan Merangin. Untuk wisatawan, kalau ke Kerinci sudah banyak, memang kebanyakan di Sumatera Barat belum masuk mereka. Ya, dan dari Palembang Jambi juga banyak, dari Batam juga banyak itu. Dan memang yang dikembangkan di sana adalah yang kami jual adalah Muara Jambi, kawasan Candi Muara Jambi. Dan ini sudah banyak nih Pak Sukri. Jadi saya agak tergelitik juga waktu Pak Sukri ngirim WA itu yang Muara Takus itu kan. Jadi seperti bersaing terhadap Muara Jambi gitu kan. Jadi seperti bersaing dalam tanda petik. Jadi sepanjang yang saya tahu itu, ya kalau kita bahas Muara Jambi, kawasan candi yang terluas barangkali Muara Jambi. Karena data terakhir sudah lebih 3.000 hektar itu secara teknis luas kawasan. Bahkan di sepanjang Das Batanghari itu mulai dari hilir sampai ke arah hulu juga ada
situs-situs candi, tapi belum dipugar seperti yang di Muara Jambi. Contohnya di Lubu Ruso, di Tobo pun ada candi yang sudah beberapa kali diteliti oleh jurusan arkeologi Fakultas Ilmu Budaya dari UI. Ya. Kalau Muara Jambi sudah terkenal sekali Muara Jambi itu. Ya. Banyak sekali candi di sana dan sudah banyak penelitian di situ. Ya. Jadi informasi Pak Sukri tentang masalah terlimpa misalnya Atisa itu juga di kajian-kajian tentang Muara Jambi juga tuh sering disebut. Ya. Termasuk Icing misalnya kan. Icing ya. Ya, ini Pak Santo nanti bisa cerita nih. Iya. Jauh ini meneliti candi-candi di seluruh Indonesia. Nanti kita diskusi lah Pak, mana yang ini kan tujuannya untuk apa? Kita harus, bagi saya sendiri, sampai bikin produk namanya Nusantara Bangkit. Ini kan kita ini harus bangkit kayak gitu, bahwa kita ini selama ini kok dianggap apa gitu, dianggap kita tidak punya peradaban kayak gitu, nggak mungkin kan? Kita ini adalah bangsa besar Nusantara ini. Nusantara itu kalau dilihat di peta ininya itu ASEAN sudah kan. Ketika saya berbicara dengan orang-orang ASEAN ini Nusantara, mereka mengakui. Filipina mengakui, I'm youngster from Sriwijaya katanya. Itu kan luar biasa Pak. Dia ngomong begitu. Filipina itu di Mindanao itu kan. Kemudian di Thailand, Bangkok itu kan bandaranya Separas Bumi namanya. Ya, International Separas Bumi Airport. Pak Santo itu bisa bayangin Pak. Bapak bisa terjemahkan kenapa dia pakai Separas Bumi kan. Itu artinya Swarnadwipa kan. Nah, yang inilah dari greget inilah ketemulah akhirnya dengan Pak Santo ini. Pak Santo ini dia punya community yang namanya Trueback History. Trueback History. Aduh, ini nyambung kayaknya kan. Kayaknya ada antara baut sama mur itu ketemu kayak gitu. Akhirnya kita bincang-bincang ketemulah. Akhirnya kita ternyata beliau melakukan penelitian banyak sekali. Dan ini memang agak sedikit melawan arus beliau nih Pak Ujang. Karena mainstream ini udah berbicara begini, dari hasil penelitian ini beda hasilnya kayak gitu. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas, sehingga ternyata kita ini luar biasa sekali. Muara Jambi dan Muara Takus ini ternyata jauh, peradaban yang jauh lebih dulu yang sudah ada. Orang berguru ke sini, orang belajar sini, Icing belajar ke sini, siapa namanya itu gurunya Dalai Lama juga berguru ke kita kan itu. Nah itulah yang kita ingin buat. Nah ujungnya bagi saya ini akan menjadi destinasi wisata Pak, karena kami dari Asati ini selalu berkarya, selalu membuat produk. Inginnya di setiap daerah itu, setiap kabupaten minimal ada satu produk paket tur. Nah, jadi yang kita lihat ternyata di budaya dan purbakala ini adalah suatu destinasi yang sangat disukai sama Wisman. Itu. Makanya saya tertarik untuk mengarahkan ke sini. Yang namanya budaya itu mereka nggak jumpa di negara lain, Pak. Walaupun ada juga tidak sebegitu hebat Indonesia kan. Nah, di kita ini sudah alamnya bagus, saya bilang mulai dari dasar laut sampai puncak gunung bisa dijual di Indonesia ini, Pak. Ditambah lagi dengan adanya keraton-keraton kesultanan, kerajaan, kemudian peninggalan-peninggalan prasejarah dan sejarah juga purbakala, ini akan dahsyat sekali. Kita bisa menjadi magnet dunia untuk pariwisata. Nah, Jambi ternyata menyimpan Muara Jambi. Iya. Iya, kita berbicara Melayu di situ ada, bicara apa ada di situ, peradabannya udah ini. Tuh. Jadi inilah yang membuat saya itu menjadi greget ketika kita buka Muara Takus. Waduh, ini orang harus tahu nih, penduduk bumi ini harus tahu ini, berita ini harus disampaikan kayak gitu. Termasuk Borobudur juga kita bikin. Kita udah mulai buat ini Pak, yang di Borobudur kita udah bikin buat paket. Kita udah mulai jual orang yang mau pembuktian jadi kan, karena di situ kita melakukan eksplorasi, ekspedisi, kemudian diskusi kita. Nah nanti Jambi kita bikin juga begitu Pak. Makanya Ahok perlu nanti kan. Ya betul. Nah, nanti kita bikin paketnya beda. Jadi kita tuh berbicara tentang kebenaran sejarah dan wisata yang beda.
wisata kita nanti bukan apa, jadi kayak adventure juga bisa masuk situ kan, masuk edu juga bisa kan, edu wisata bisa masuk, bisa culture juga bisa masuk di situ. Jadi banyak yang akan kita bahas di situ. Nah nanti kita misalnya ke Muara Jambi, kita akan melihat titik-titik yang apa, artefak-artefak yang kita temu, kemudian apa namanya itu, ada manuskrip yang kita jumpai, atau apa namanya itu, candi-candi yang kita jumpain itu nanti di guiding sama Ahok dan Pak Santo nanti akan menjadi menjadi apa? Menjadi guidingnya dia kan. Tapi kita harus buat orang baru Pak di bawah Ahok dan teman-teman di sana itu harus bisa nanti. Kita harus duplikasi ini Pak Santo. Jadi kita akan TOT nanti kan, training of trainer untuk mereka. Sehingga tanpa Pak Santo, tanpa Ahok nanti udah jalan itu. Nah, kita bikin Muara Tagus, kita bikin juga, kita jualan, jadi jual produk. Siapa yang mau lihat, mau membuktikan tuh, oke, ikutin kami buka jadi paketnya. Nah di situ setelah melakukan apa, ekspedisi, eksplorasi, nanti 1,5 hari kita akan duduk bareng Pak, semua peserta itu duduk untuk berdiskusi. Mungkin ada temuan baru di situ kan, dari hasil eksplorasi tadi. Nah ini akan dijadikan buku Pak, akan jadiin buku, kita bikinin video, itu peserta nanti akan bawa. Dan ini akan menjadi pijakan atau step ke berikutnya. Kalau nanti kita bikin satu penelitian terbaru, udah ada template-nya kayak gitu. Nah, template ini akan kita kembangkan ke berikutnya. Ini yang kami lakukan. Jadi action yang kami lakukan, ujungnya itu di situ ada output. Jadi kan kalau kita cuma berbicara, cuma berseminar, cuma meneliti, eksplorasi, itu jadinya buku, Pak. Buku itu simpannya di perpustakaan. Kebayang nggak Bapak, minat tulis baca masyarakat kita ini sekarang mulai turun, udah males dia baca udah kan. Nah, satu-satunya kita publish dengan apa, media, kita publish, kita bikin satu paket tour, ini akan insya Allah mereka akan apa namanya, akan hadir ke situ, akan melihat langsung. Itu Pak yang ingin, ya ada gregetnya hati saya itu di situ Pak Ujang. Pak Ujang orang yang punya legacy di Jambi, beliau pernah bikin apa dari pariwisata dan kebudayaan, tentu punya giroh gitu Pak, punya giroh militansi bagaimana Jambi ini harus kita akan menjadi magnet untuk para wisatawan, baik Wisnus maupun Wisman kan. Itu gitu Pak Santo, ini curhat ini Pak saya nih. Karena saya orang Palembang kok, Jambi itu kan sebahasa dengan saya. cuma dia pakai air, pakai banyu itu aja. Dulu kami dari Jambi, Palembang Jambi itu cuma 2 jam, sekarang udah macet, nggak dapat lagi. 3 jam juga nggak dapat Pak. 5 jam Pak Rasukri. Iya, dulu penerbangan ada dari Jambi, saya selalu Jambi. Hafal saya Jambi itu. Karena dulu saya di farmasi Pak Ujang. Oh, iya. Dokter Bambang Sutopo itu kan, yang senior itu kan, ini apa? Iya. Kali pakai dalam itu CS lah, Bratanata Unang itu kan, nginepnya di tempat ibunya ini Bratanata itu, ada Wisma. Ada hotelnya itu. Iya itu, itu pengalaman di Jalan Wong Kayo Hitam situ kan, itu di apa, rumah sakit tentara. Jadi itu. Pak Sukri, Pak Santo, jadi sepakat kita sebenarnya. Di Kelamiki ada pembahasan bersama juga benar. Jadi saya juga udah banyak bang promosi banyak Pak. Pasti. Kata video, bahkan khusus Muara Jambi itu pernah direkam oleh Benoy, ya seorang sutradara film itu dari India. Yang bagus rekamannya, pakai 2 bahasa. Pakai bahasa Inggris, kemudian pakai bahasa. Nanti saya kirim Pak Sukri lah. Paket-paket sudah ada, cuma kan belum maksimal jalan. Jadi mungkin promosi kami yang masih perlu tingkatkan lagi. Gitu. Ya, nanti saya tertarik sekali yang seperti ini. Cuma itulah, saya berharap Ahok tadi sebenarnya bisa banyak bercerita, karena dia di sana, dia pelaku wisata di situ, dia ketua himpunan pariwisata Jambi, dan dia sudah biasa memandu, mendampingi peneliti. Cuma nggak tahu apa masih di Humo mungkin. Saya baca di teks itu lagi di Humo katanya kan. Coba kita telepon lagi Pak. Nah, coba ditelepon Pak Sukri ya. Saya telepon ya, kita sambil ngobrol. Mana tahu nyambung. Linknya udah saya kirim ke dia tadi itu. Oke. Ya.
Ya, ya itulah apa kegalauan hati itu di situ, Pak. Saya ingin gimana ya supaya Jambi juga menjadi perhatian para wisatawan. Ya, ya. Tapi kita bisa bikin farm trip misalnya gitu Pak di sana. Ya, ya. Karena nanti saya bawa travel agent kan ada. Ini kita mulai bulan Mei nanti di Anambas mereka minta supaya bikin farm trip. Jadi dia mau promosin apa produk-produk yang mau dia tunjukin ke kita ke travel agent. Jadi terserah mau berapa orang nanti kan kita bisa hadirkan travel agent dari seluruh Indonesia. Kalau enggak COVID kita bisa tarik juga yang dari luar Pak, dari Malaysia, dari Brunei, kemudian dari Cina, dari Shenzhen itu ya, Shenzhen suka masuk, Shenzhen, Guangzhou itu ya, itu hadir mereka suka. Ini yang dari Malaysia mah sudah jelas, Malaysia, Singapura, kemudian dari New Zealand, tempo hari pernah dari New Zealand juga hadir. Nggak nyambung Pak, nggak diangkat. Nggak nyambung ya? Nggak connect ya. Kalau bicara paket Muara Jambi, lu pernah yang ramai juga adalah paket berburu durian, Pak. Nah, itu dia. Kan telusur kanal kuno, pakai berdurian di kawasan Candi itu. Iya. Itu memang dulu jadi viral juga. Banyak itu pohon durian di situ, Pak. Banyak sekali, Pak. Ada 7 varietas yang bagus-bagus itu. Ini menarik ini. Saya pernah bikin yang di Pagar Alam. Kan dari Pagar Alam kemana itu kan ada Tanjung Sakti namanya. Di situ banyak durian, Pak. Jadi saya kasih tagline-nya situ, you take durian until your drop, gitu kan. Artinya sepuasnya makan durian gitu kan. Ya. Karena di kita kan nggak ada harga durian kan, Pak. Kalau musim murah sekali, Pak Sukri. Iya, di Jawa sini 500-300 ribu satu. Kita dibilang sana satu becak 300 ribu itu saya bilang. Di sana tuh Pak Sukri tidak hanya durian, juga duku. Nah, itu dia. Waduh, ini menarik, Pak. Dan menarik sekali. Itu pernah saya bawa. Kita bikin tematik, Pak. Oke. Nah, bulan kapan dia panen durian? Nah, itu kita bikin, Pak. Ya, oke. Jadi kita menjelajah ekspedisi untuk Muara Jambi, kemudian durian sampai sepuasnya gitu lah, sepuasnya. Ya. Abok dia. Oke, mungkin ada yang bisa di ini kita Pak Santo masih mau dengar dulu ini, mungkin Pak Ujang mau cerita sedikit tentang Muara Jambi. Nanti mungkin Pak Santo bisa kasih komen apa. Benar Pak Sukri. Jadi kalau saya kan umum ya Pak Ujang ya, umum gitu dari Jawa itu umum. Nah spesifiknya itu saya mesti banyak dengar dan berguru sama Pak Ujang nih. Monggo Pak Ujang ceritakan nanti biar dikemas sama Pak Sukrinya seperti apa. Saya harus banyak dengar dulu nih dari ahli setempat nih Pak. Silakan Pak Ujang. Terima kasih Pak. Jadi kalau mengenai Muara Jambi ini kan sudah berulang ada penelitian. Dan ini kan masuk kawasan yang terluas, yang mungkin di Asia Tenggara. Jadi cerita bersama mungkin di Muara Taku. Jadi dianggap kawasan Candi Muara Jambi sebagai ya S1-nya lah dalam konteks kebudayaan. Gitu. Dan kalau yang lanjut langsung ke Nalanda. Gitu. Dan itu hubungan antara Muara Jambi dan Nalanda juga sudah terbukti dengan hasil kajian para arkeolog. Dan memang ternyata di Jambi ini sangat banyak candi, Pak. Jadi yang memang yang terpusat lebih banyak, yang terluas adalah di Candi Muara Jambi, di kawasan percandaian Muara Jambi. Tapi di wilayah lain, di Das Batanghari juga banyak. Jadi saya katakan di daerah hilir juga, di kawasan makam orang kayu hitam, itu legenda Jambi terkenal sekali orang kayu hitam itu, ada lagi tinggalan candi di sana. Kemudian arah ke hulu dari Muara Jambi sendiri, daerah Luburuso juga ada candi, teman-teman candi, yang tipenya sama dengan di Muara Jambi. Batanya sama persis, ukuran sama, dan juga sejaman. Dan itu belum dilakukan penggalian dan pembugaran seperti di Muara Jambi. Kemudian di hulu lagi, daerah Tebo juga ada candi, namanya daerah Tua Sumai. Dan itu yang sudah diteliti oleh Fakultas Ilmu Budaya dari Arkeologi UI. Sekarang masih ada riset dan penelitiannya. Jadi banyak sekali nih Pak Santo Pak Sukri. Jadi sampai dikatakan juga dari laporan Icing juga mereka lama di kawasan Candi Muara Jambi yang Icingnya. Jadi sampai beliau itu menerjemahkan mungkin ke bahasa Cina
yaitu berbagai macam seloko yang jumlahnya mungkin kita ribuan seloko yang sudah diterjemahkan ke bahasa Cina. Jadi kaitan Muara Jambi dengan Nalanda itu dari hasil kajian mereka. Dan Icing juga banyak bercerita tentang Dharma Kirti, kemudian yang menjadi ya terlimpa yang guru utama yang sangat dihormati di Tibet juga pernah berguru dengan Dharma Kirti ini. Jadi mungkin ada semacam kemiripan dengan yang di Muaratakus. Kita sudah berapa kali ke Candi Muaratakus. Dan kan hanya berapa buah candi di situ. Dan yang terbesar itu yang Candi Maligai yang tinggi itu, yang konon ceritanya zaman dulu pada bulan purnama itu gajah berkeliling di sana semacam tawaf. Saya pernah ke sana ya tahun-tahun 80-an 86 itu saya ke sana, rombongan mahasiswa dari UNAN. Jadi tapi saya lihat ya bentuk arsitekturnya mirip-mirip dengan ada di Jambi. Barangkali juga mirip seperti yang ada di daerah Padang Lawas, strukturnya bata juga. Cuma apakah itu sejaman saya juga belum begitu paham. Yang jelas banyak riset, banyak kajian yang dilakukan di Muara Jambi. Hilang suaranya, Pak. Sinyal Pak Ujang mungkin. Sudah pernah datang ke Muara Jambi. Putus tadi Pak Ujang. Ya? Tadi terputus tadi sinyal mungkin. Terputus ya? Ya. Kalau untuk pakai wisata Candi Muara Jambi itu merupakan juga destinasi utama dari Provinsi Jambi. Kunjungan terbanyak memang di situ, tapi masih didominasi oleh wisatawan Nusantara dan lokal. Di Semarang juga sudah banyak, tapi ya pakai minat khusus. Yang mass tourism itu belum ada kalau untuk yang internasional. Tapi kalau yang untuk yang Nusantara itu sudah banyak. Jadi kalau peneliti asing ya sudah banyak. Tadi saya katakan pernah dari Asia Voyage juga yang di Perancis datang ke Muara Jambi. Dan itu memang sempat Ahok yang mendampingi mereka melakukan jadi. Dan buku-buku tentang Muara Jambi sudah banyak. Nah, cuman memang publikasinya sebagai destinasi wisata itu memang perlu ditingkatkan, terutama dengan membuat paket-paket kegiatan. Saya pernah dulu Pak Sukri waktu jadi kepala dinas, tapi tidak sampai nih. Rencana membuat blueprint pengembangan kawasan itu, Kota Jambi sebagai pintu gerbangnya, kemudian Candi Muara Jambi dan kehilir ke daerah Tanjung Jabung Timur. Di sana ada Taman Nasional Perbah dan juga luar biasa potensi. Jadi ada perpaduan antara budaya masa lalu, budaya kekinian dengan potensi alam yang ada di daerah Tanjung Jabung Timur. Cuma belum sampai ya. Pernah juga selalu mau kerjasama dengan salah satu owner dari Villa Nusa yang di Bali, Pak. Oh iya tahu. Ya Villa Nusa itu, yang mereka Bapak Santoso, yang kan dia tinggal di Melbourne. Nah, pernah diminta kawasan khusus di bagian hilir dekat Candi Muara Jambi yang dibangun. Tidak sampai kan itu adalah site dan situs yang mungkin di sana. Jadi berbagai upaya telah kita lakukan sebenarnya, tapi ya mungkin belum maksimal. Jadi saya kira menarik dalam mencoba kita mengkaji tentang Muara Jambi, tentang Muaratakus, banyak hubungannya. Mungkin ada hubungan karena bentuk bangunannya bahan-bahannya hampir sama. Betul. Ya, di Muara Jambi juga ada Candi Koto Maligai yang memang belum dipugar, tapi yang lain sudah. Jadi saya kira ini kajian menarik, apalagi kalau bisa membuat link antara Jambi dengan Riau misalnya, dan di Sumatera Barat dengan Sumatera Selatan misalnya, kan yang ada kaitannya. Iya, nyambung. Ada historis dan budaya juga ada kaitannya. Gitu. Sebab kalau orang-orang Jambi hilir, pesisir itu bahasanya mirip dengan yang orang-orang Riau di Kepulauan. Bahasa Melayunya lebih kental. Iya. Jadi saya kira juga menarik. Bahkan di Jambi di hilir juga ada pengungsi orang dari Johor. Di kawasan Teluk Majelis, di daerah pesisir, kebanyakan orang dari Johor. Mereka masih punya link dengan mereka yang di Johor. Pernah juga kami buat paket rencana dulu Pak, itu tidak kesampaian. Misalnya orang-orang Muslim yang dari Singapura misalnya, saya coba tarik ke Jambi. Saya Idul Adha, mereka korban di Jambi misalnya. Pernah ada paket seperti itu. Jadi mereka di Idul Adha di Jambi. Sekalian mereka bisa korban di Jambi seperti itu. Tapi belum sampai juga.
Biasanya saya kira, minta ustadz, ya ada satu ustadz yang bisa ini. Ya, jadi kalau hal itu bisa dikembangkan kemana? Di semacam pengembangan kawasan terintegrasi. Betul. Kayaknya kita bisa bikin ini Pak, eksplorasi di ini sungainya. Ya, Sungai Batanghari itu juga belum tereksplor. Sungai Batanghari sampai ke Sungai Kampar itu kan, waduh itu ramai itu. Itu heboh Pak, itu kita bikin penisi itu kan, gitu kan. termasuk jalur rempah juga dulu Pak, abad 17, 18, 19 itu. Iya, itu kalau jalur sungai itu dia butuh berapa lama Pak perjalanan? Ya, kalau dengan sekarang kan banyak ada speedboat. Kalau speedboat dari Kota Jambi ke Hilir itu rata-rata 2 jam. Wah. 2 jam. Sampai dari Panjang ke pantai itu, ke pantai. Ya ke Kampar. 2 jam itu ke Kampar dari Jambi. Oh, tidak, Kampar lama lagi nanti. Aha. Dia tuh lihat pinggir laut. Kalau lihat pinggir laut nanti. Kita masih ke laut lagi bermasuk ke daerah Riau. Masuk ke Kamparnya, baru ke Siak ya, Sungai Siak. Ya. Coba yang rute Jambi ini banyak ke Kulaino. Oh, Kulaino. ini menarik nanti ini. Kita orang di NTT kan bikin ini perjalanan di melihat Komodo itu kan begitu kan pakai kapal. Ya. Nah, kalau kita bisa bikin, waduh ini wisata bahari nanti wisata bahari kan, melihat situs-situs bersejarah. Wah, ini heboh. Kalau saya memang cenderung gitu Pak Supri, bagaimana mengoptimalkan potensi sungai. Ya sarana dong untuk wisata. Ditinggalin di Batanghari itu kan juga baik. Jadi rata-rata kalau bicara mengenai candi, itu rata-rata di pinggir Sungai Batanghari, kawasan percandaan. Jadi kalau dikatakan sungai, naik kapal, terus ke hilir, nyambung ke Riau juga menarik. Iya, benar ini, bagus ini. Nah, ketangkep saya Pak. Ada potensi yang luar biasa yang bisa kita kembangkan ini untuk pariwisatanya. Jadi Labuan Bajo kan begitu kan dia bikin ya. Nah kita bisa bikin lewat susur sungai, jadi kan susur sungai, malah melintas laut kan. Ada keluar laut baru masuk lagi. Ini ekspedisi yang menarik ini nanti. Jadi durasi daripada wisatawan itu akan lebih lama nanti di situ. Kita kasih makan di kapal apa-apanya kan ada tandem nanti di situ kan, ada tukang masaknya dia dapat makan itu kan. Jadi kalau Bapak pergi ke Halong Bay di Vietnam itu kan bikin begitu Pak. Jadi tukang masak yang disiapkan, jadi kita tinggal makan pesta-pesta di kapal itu menarik itu. Saya pernah 2 kali itu Pak Supri mencoba jalur sungai, namanya Arunggas Sungai Batanghari. Jadi saya melibatkan mahasiswa waktu itu dari Riau, Kepri, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, terlibatkan gabung di sebuah kapal. Ada 2 kapal kita gunakan. Itu menarik sekali, mereka happy sekali. Nah, kita stay di Muara Jambi itu sekitar 2 malam. Dan di hilir, di daerah Nipah Panjang. Di sungai itu kan banyak ini Pak, banyak ikan tawar kan? Di musim tertentu ada namanya Mutik Sumbun. Di Mutik Sumbun itu di daerah hilir, daerah kampung laut, di pas air surut, nanti kan beting pasir kan lebih muncul ke permukaan kan pas air surut. Nah di sana orang Mutik Sumbun istilahnya itu. Jadi Sumbun itu kerang bulu Pak Supri. Kerang bulu, dan itu pernah buat event, tapi sekarang tidak jalan event. Jadi kan rangkaian dari Candi Muara Jambi terus ke hilir, stay di sana. Bahkan pernah kami punya niat juga, yang mungkin sekali diadakan baru, yaitu panen madu di hutan mangrove di daerah pesisir timur Tanjung Jabung banyak lebah. Jadi bisa nyambung. Jadi wisatanya juga. Sumbun mengambil lebah di hutan mangrove. Dan kemudian ada nama desa Kunang-Kunang. Ada sebuah dusun. Kalau malam hari masih banyak kunang-kunang, ribuan di pohon itu. Dan itu bisa dilihat. Itu pada bulan apa itu Pak? Biasanya bulan apa itu? Pas musim panas, tapi nanti bisa kita buat schedule-nya. Tanya sama hilir itu schedule bagaimana. Kapan Mutik Sumbun, kapan melihat kunang-kunang, kapan kita bisa untuk mengambil lebah di hutan mangrove. Dan yang enak lagi adalah ada burung migran yang dari Siberia yang mau ke Australia, tidak salah, dia mampir di Pantai Cemara di Tanjung Timur juga. Nah itu perlu jadwalnya Pak, perlu kapan? Nah itu ada akhir tahun biasanya.
paket tematik jadi kan. Kayak kunang-kunang tadi kan saya kebayang nih ada misalnya wisata langit gelap. Wah, Iya, betul. Iya. Jadi telah pernah saya pengen buat paket itu Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Alamnya di sana, budayanya di Muara Jambi. Itu gempanya di Kota Jambi. Tanjung Jabung itu kan ada ini Pak, ada kopi Liberica kan? Ya, daerah mangrove di daerah ada kopi Liberica. Liberica dia malah, bukan Arabica, Bukan Robusta, bukan Arabica, tapi Liberica. Malah Liberica. Nah, ini enak, kan menarik. Saya udah coba beberapa kali itu, enak. Lagi kalau baristanya pintar ngolah, enak sekali. Dataran ya. Pak Tanto, kebayang nggak nih? Gila ini potensi Jambi ini. Tapi kenapa tidak dieksplor gitu kan? Kenapa kita tidak penduduk bumi ini tidak tahu itu untuk datang ke sana? Kan? Saya bikin Kerinci Pak di Solok Selatan nih. Kita sempat bangun Pak itu Pak. 1000 rumah gadang itu didatangi. Saya bikinin tempo hari pakai off-road dengan Pajero. Ada 120 Pajero masuk sana, Pak. Geger itu, Pak. Solok Selatan itu. Padahal jauh kan, Solok Selatan itu jauh kan dari bandara 7 jam itu. Tapi kita bikin jalan itu. Asati yang bikin, Pak. Kita ajak orang bikin rame. Jadi rumah-rumah gadang itu keisi semua kemarin itu. Oke, menarik ini Pak Santo. Silakan Pak Santo. Ya, menarik sekali. Saya senang lihat Pak Sukri ketawa nih. Selama ini diam aja ya. Ya. Jadi ikut girohnya tuh menular ke Pak Ujang ke saya gitu. Harapan saya panjang umur, Pak Sukri sehat walafiat. Ya. Jadi Pak Ujang, Pak Santo. Jadi apalagi cerita kapal ya. Seluruh Nusantara ini satu kesatuan Pak. Setelah hasil penelitian saya ini pribadi ya. Satu kesatuan. Kalau mau dibuatkan paket tour, nanti kita buatkan kapal Pak Sukri. Kapalnya itu kapal besar namanya kapal Pancalang. Ya, itulah kapal Sriwijaya. Jadi yang dibuat miniatur, yang akan dibuat miniatur yang ada di Borobudur, Pak, itu generasi ketiga. Itu kapal kecilnya. Nah, yang dipakai Dapun Tahiang itu kapal besar. Ada 2 lantai. Besar, Pak. Dan cirinya itu kepala naga. Gitu. Itu Sriwijaya sebenarnya. Ternamakan Sriwijaya setelah Dapun Tahiang bikin Vanua Patsal di Palembang itu. Tapi sebelumnya itu saya dapat. Namanya itu Indo Dunia. Sebelumnya dapat lagi. Namanya Pancala. Nah, kapalnya itu, kapal besar itu. Ini Pak Ujang masih di mute. Dibuka Pak suaranya Pak. Nggak apa-apa. Mungkin dia ada mau komen juga kan? Oh gitu. Noise tapi? Nggak, tadi memang noise tadi. Bisa dibuka Pak ininya, di unmute Pak. Yang klik di bawah, yang kiri bawah ada tanda merah itu diklik. Di audionya di on ya, di unmute. Dibuka deh. Nah ya udah. Oke. Oke. Ya. Sambil merokok ya Pak Ujang ya. Saya perokok berat. Nah, saya juga merokok nih. Iya. Kami berharap ya, saya berharap anak muda berharap Pak Sukri panjang umur, sehat walafiat. Karena untuk nyatukan Nusantara ini pakai pariwisata Pak. Jadi, ambil piknik ke generasi muda. Buat kapalnya kapal besar Pak. Kalau PDC itu masih generasi jauh itu 10-nya. Yang di Borobudur itu generasi ketiga tuh Pak Sukri, Pak Ujang. Jadi kapal besarnya itu yang sampai ke Madagaskar itu besar sekali. Itulah yang dipakai Dapun Tahiang untuk marlapas. Dapun Tahiang itu cuma 1 nama yang tercatat. Pak Sukri banyak lagi nama-nama. Kan saya dapat tuh nama-namanya. Dharma Pala itu 670, kemudian Sanjaya Bela Putra, kemudian Adi Sangkara itu
sebelum Masehi semua itu Pak Ujang saya dapat itu leluhur kita sebenarnya yang mewarnai 3/4 bumi Pak Ujang. Ya, Dan ya. dan itu satu kesatuan. Jadi hasil penelitian pribadi saya itu rupanya, Ya, alhamdulillah, saya dapat ya saya dapatkan apa namanya pasal-pasalnya itu terangkai Pak, pasal-pasalnya itu terangkai. Jadi itulah yang disebut terkenalnya itu satu tokoh namanya Sailendra. Jadi Sailendra itu nggak hanya Sumatera, nggak hanya Jawa sebenarnya, Nusantara itu tokohnya Sailendra. Kemudian dan itu hasil penelitian saya pribadi ya Pak ya. Seluruh candi itu satu kesatuan dan dia itu banyak menyimpan peradaban jejak leluhurnya. Jadi dari Muara Takus, dari candi yang di Sumatera itu candi bukan Pak, yang di Batak itu apa? Portibi. Iya, Portibi di Padang Lawas ya. Ya, Portibi. Muara Takus, Muara Jambi, di Bekasi, yang Bata Merah itu, kemudian yang Batu Hitam itu semua satu kesatuan. Dan saya temukan itu sebenarnya kan awal kerancuan penulisan sejarah kita itu dimulai dari ini Pak Ujang, dari cara menghitung awal tahun Saka di prasasti itu. Kan dimulai 78 Masehi Pak. Itu yang membuat sejarah kita tuh amburadul gitu ya. Jadi penghitungan awal tahun Saka di prasasti kan sekarang itu mainstream atau siapapun pasti bilang dimulai 78 Masehi Pak Ujang. Itu saya skeptisme ilmiah itu. Dan saya dapat itulah Pak, makanya itu tekniknya konspirasi ya Pak, terutama Barat terhadap Nusantara sebenarnya. Jadi menghilangkan jejak leluhur kita sebelum tahun itu sebenarnya Pak. Jadi logika mudahnya kalau kita udah terlanjur sepakat ya Pak. Makanya Santo Saba ditemani Pak Sukri ini ada ini throwback kembalinya sejarah benar Indonesia gitu, untuk mengembalikan sejarah benar Indonesia. Saya udah buku baru terbit tentang Kadatuan Sriwijaya itu Pak. Jadi alhamdulillah lengkaplah pasal-pasal itu terangkum di benak saya. Cuma outputnya hanya jadi buku. Nah, ketemu Pak Sukri ini panjang nih jadi ceritanya. Kita bisa edukasi, kita bisa eksplorasi, kita bisa meneliti sambil piknik seluruh Nusantara. Jadi Pak Sukri ini udah alhamdulillah kerjanya luar biasa, menyatukan, mengembalikan sejarah benar langsung praktek Pak. Jadi Pak Sukri ini udah buat event Pak di Muara Takus, kemudian buat event akan di Bali, kemudian ini kan Pak Ujang nih di Muara Jambi itu nanti akan nanti setelah ini Palembang Pak Sukri itu penting. Palembang ya, terus titik-titik itu nanti kita mau di Sumedang Pak, hari apa di situ Pak, nanti Sumedang tiap titik itu kita bangkitkan untuk menimbulkan eksplorasi dan pelurusan sejarah dimulai dari tiap-tiap daerah. Jadi Santo Saba itu hanya pionirnya saja, karena Santo Saba itu kan subjektif Pak, satu orang, dan kebenaran itu harus didukung oleh parsial per daerah sebenarnya. Kayak Borobudur itu saya dapatkan Pak, itu tidak demikian sebenarnya, tercatat di mainstream itu tidak demikian. Muara Takus tidak demikian, Jambi tidak demikian, itu kontra mainstream Pak yang saya temukan, dan saya melawan tembok tebal sebenarnya. Jadi seperti itu. Candi-candi di Nusantara itu satu kesatuan ya Pak ya. Tokoh-tokoh untuk jadi pegangan itu bernama Sailendra. Dan Sailendra itu siapa? Saya dapat Pak. Sailendra itu kan Raja Gunung, dan Raja Gunung kaitannya dengan kenabian itu sebenarnya di Nusantara. Jadi lepas dari ini Pak ya, sedikit saya urai sedikit bahwa ada beberapa nabi yang sebenarnya orang Nusantara gitu ya. Itu saya sudah dapat nabi apa saja, dan kemudian kita punya narasumbernya akademik Pak. Ya, itu lepaslah dari itu ya. Jadi saya mau cerita globalnya dulu Pak.
Jadi ya cerita globalnya bahwa candi-candi di Nusantara itu satu kesatuan, jadi tidak parsial. Kemudian itulah yang disebut kaum Saka saat era-era puncaknya itu yang tercatat oleh sejarah dan buktinya ada, itulah yang disebut kaum Saka, Pak. Jadi peradaban Nusantara terdahulu tuh sebelum Saka ada Caka namanya, huruf depannya C, setelahnya baru Saka. Di atasnya Caka itu ada namanya Nuswantara. Di bawahnya Nusantara itu Nusantara. Jadi Caka yang ambil terdekat ya Pak ya. Caka, Saka, Nuswantara, baru Nusantara sebenarnya. Dan itu angka tahunnya yang banyak ya Pak yang kita temukan itu di era-era Saka. Nah, inilah kenapa jadi rancu ya Pak ya. Kenapa tidak ada sejarah kita sebelum tahun 78? Karena cara menghitung Sakanya itu 78 Masehi dan saya skeptis. Terus kemudian saya cari, saya eksplorasi, saya teliti sebenarnya apa sih, ada kejadian apa 78 Masehi. Nah, cara menghitung awal tahun Saka di Prasasti 78 Masehi, Pak. Saya tanyakan ke sejarawan-sejarawan, Pak. Sugilanus, kemudian yang kemarin itu di Palembang, Pak, kami kumpul itu ada Bapak Bambang Budi Utomo, kemudian Wahyu itu, Pak, kemudian ahli lontar. Wahyu itu kan kepala mereka, gitu Pak. Karena mereka kan ilmuwan, Pak, yang dibayar oleh negara. Itu saya presentasi keras, sampai istilahnya mereka ya proporsional tersinggung lah, kan sudah publikasi seperti itu. Saya katakan, bapak-bapak ini dibayar oleh negara loh, dan dibayar oleh uang rakyat loh. Berpikir Pak, saya bilang, ini penting buat bangsa. Apa dasar menghitung awal tahun Saka di Prasasti 78 Masehi? Mereka nggak ada yang bisa jawab, Pak. Nah, itu awal kerancuan. Tolong sampaikan hal ini, karena bapak-bapak yang di situ kan senior-senior semua, Pak. Sampaikan ini ke negara, karena ini penting. Kita riset lagi kesejarahan kita. Kita rekonstruksi lagi pencatatan sejarah kita. Dan skeptisme ilmiah 78 Masehi itu saya tidak percaya dan tidak mau mengamini penghitungan awal tahun Saka di Prasasti 78 Masehi, Pak. Ya. Terus kemudian saya teliti, Pak, kejadian apa 78 Masehi itu? Rupanya Pak Ujang, 78 Masehi itu adalah saya dapatkan ya Pak ya dari literasi Eropa terutama Barat. Itu adalah saat kaum Saka, kalau di dunia Barat itu disebut Saka itu Skitia, Pak, rupanya. Skitia itu sebenarnya Saka itu. Kata-kata lain yang menunjuk kepada bangsa yang ekspansi 3/4 bumi itu, kalau Eropa itu Skitia sebutnya. Atau Arya. Kalau di daerah India itu jelas. Jadi awal hadirnya agama di India itu adalah yang membawa adalah kaum Arya. Nah, kata-kata Arya itu di kita banyak untuk membuktikan bahwa itu adalah sebenarnya leluhur kita. Itu kalau di daerah India. Nanti kalau di Barat, Skitia sebutnya. Dan mereka, kalau kita uber terus ya, pasti ujung-ujungnya Iran. Iya, Iran. Terus kemudian kalau era-era modern itu Hitler. Dan Hitler itu kalau misalnya kita runut lagi sumbernya, dia mengaku Aryan itu nggak jelas juga, Pak. Di daerah es itulah, kutub es segala macam nggak jelas. Tapi kalau kita Arya, Skitia, Saka, terutama Saka itu banyak buktinya. Itu di Bali banyak buktinya tentang Arya. Nah, itu Pak ya. Rupanya 78 Masehi itu adalah saat kaum Saka, saat kaum Skitia, saat kaum yang bernama Arya menaklukkan Raja Salivahana di India Selatan, Pak. Di saat itulah rupanya, Pak, kaum taklukan di India Selatan itu, Raja Salivahana, memulai awal penghitungan tahunnya di tahun 78 Masehi. Nah, itu dia memulai penghitungan awal tahunnya di India Selatan sana, 78 Masehi. Sebenarnya itu, Pak. Tapi salah kaprahnya, di kita dianggap itu untuk menghitung awal tahun Saka di Prasasti. Jadi
benar teknik penjajah. Jadi layaklah dibilang sebelum 78 itu nggak ada peradaban, animisme lah, dinamisme lah, gitu, menyembah batu. Padahal tidak benar. Dan bahasan dari animisme dan dinamisme itu tidak benar, Pak. Jadi konsep ajaran leluhur kita sebenarnya sudah monotheism, sudah tauhid sebenarnya. Banyak itu Pak bukti-buktinya. Menyebut Tuhan di beberapa daerah itu ada. Di Kalimantan, Yustu Halatala, di hampir semua mengakui konsep adanya satu Tuhan, Pak. Satu Tuhan ya. Kalau di Bali itu yang Widiwase, kalau di Jawa yang Widi Tunggal, kalau di Sumatera itu Tuhanan Oso, hampir semua. Jadi tidak benar bahwa leluhur kita tuh animisme, dinamisme. Nah, lebih dalam lagi Pak, kaitannya dengan kaum Saka itu ya Pak. Kaum Saka itu memang benar leluhur kita, prasastinya berangkat tahun Saka. Dan tahun Saka itu tidak dimulai 78 Masehi. Kapannya itu saya dapat Pak, dari seorang peneliti yang khusus meneliti tentang kapan sih sebenarnya tahun Saka, namanya Pak Kozim, Ahmad Kozim. Kemarin diajak Pak Sukri untuk Zoom tuh. Itu menarik sekali Pak. Pak Ujang nggak hadir kemarin, ada yang mewakili kan? Oh gitu. Ya. Rudi Chang kemarin yang mewakili. Rudi Chang. Ya. Harus hadir ini kan karena mau protes itu kan. Harusnya protes Pak. Iya. Dia banyak masukan berbeda tuh. Cuma tadi dia lagi Zoom juga lagi Zoom Rudi Chang. Oh gitu. Ya. Dia mau nanya nggak sempat katanya. Ya, rupanya gitu Pak. Walaupun subjektif ya Pak ya. Paling tidak dunia kesejarahan itu harusnya berpikir ya. Saya juga subjektif, Pak Kozim juga subjektif. Tapi sebenarnya dalam kaidah keilmuan Pak, subjektivitas itu diperlukan. Einstein itu subjektif. Kemudian Darwin itu subjektif. Tapi sekarang kan nggak laku Darwin karena subjektivitas itu kalah oleh keilmuan gitu ya. Nah, jadi kaum yang bernama Saka Pak, leluhur kita, itu terekam di Borobudur Pak dengan teks literasi kata Mahecakya gitu Pak, Mahecakya. Kemudian Arya itu bukti-buktinya banyak di prasasti Kalasan itu kalimat pembukanya itu Namo Bhagat Vatyai Arya Tarayai. Cuma kan mainstream menerjemahkan kan beda. Ya, teknik-teknik konspirasi lah gitu. Kemudian di Nalanda itu Pak, itu ada teks di stupa Sariputra namanya. Jadi di Nalanda itu ada stupa yang namanya Sariputra, Pak. Namanya aja udah nama Nusantara, bukan nama India, bukan juga nama Arab. Kalau misalkan di Nalanda itu tertulis nama Muhammad Sukri, berarti itu orang Arab. Tapi kalau ini Sariputra, itu jelas nama Nusantara. Dan tempat lahirnya ibunya itu, saya tahu, saya dapat tempatnya Pak. Ibunya itu Sari, bapaknya itu Madara, bapaknya itu bikin kitab Madara Sastra. Nah itu yang dipelajari di Nalanda sana di era-era 600 lahir. Jadi sebelum Yang Mulia Siddhartha Gautama lahir itu banyak nama-nama yang tidak tercatat di sejarah mainstream Pak. Dharma Dasa itu 700 SM, Dharma Pala itu 600 SM, Sanjaya Belaputa itu sekitar 500-an, kemudian Swarna Dwipa Dharma Kirti itu ada 2 nama ya Pak. Ada yang terdahulu dan yang jumpa dengan Atisa itu 1013 ya, yang juga jumpa dengan Atisa itu ya. Ya saya cerita dulu Pak ya, cerita panjang dulu ya. Nah, di Universitas Nalanda itu ada namanya Sariputra. Di bagian bawahnya itu ada teks literasi Iri Bhagat Vatya Bhagavat Nalanda Mahaviharya Nalanda Arya gitu Pak. Ada jelas Arya. Nah, Arya itu sebenarnya adalah leluhur kita gitu Pak. Kaum Arya, leluhur kita. Bukti-buktinya banyak. Di Bali banyak menyimpan tuh Pak nama-nama Arya. Nah, kaitannya dengan candi Pak ya, peradaban kita itu kaitannya dengan candi ini penting Pak. Itu sebenarnya yang tadi saya katakan Pak ya, leluhur kita tuh sudah monoteis, tauhid lah kata Islam ya, monoteis, percaya satu Tuhan. Itu punya ajaran Pak. Pembelajarannya itu ada. Saya temukan nama ajaran leluhur kita itu namanya Dharma. Namanya Dharma ya.
ada kalau akademisi itu sebutnya, kalau sejarawan Eropa itu sebutnya Brahmanik. Brahmanik bukan Hindu loh Pak. Brahmanik itu sebenarnya Dharma. Nah, Dharma itu sudah monoteis ya, dan punya pusat-pusat pembelajaran. Nah, itulah candi-candi itu. Nanti saya cerita tentang candi-candi kaitannya dengan Dharma itu, Pak ya. Jadi, teks literasi ajaran leluhur kita yang bernama Dharma, Pak, itu terekam di Borobudur loh, Pak. 2 nama yang menjelaskan bahwa ada ajaran namanya Dharma. Pertama itu Kusala Dharma Bajana. Kedua, Vinaya Dharma Kayacita. Itu ada di relief Borobudur. 160 panel yang saat ini di bagian bawah itu yang ditutup. Itu Pak, di situ. Terus kemudian, nah itulah Pak ya, ajaran leluhur kita bernama Dharma. Dan Dharma, ajaran Dharma leluhur kita, sampai saat ini terekam sempurna di Bali Pak. Dan Bali bukan Hindu. Nanti saya bisa jelaskan kronologis apa itu Hindu, apa itu Buddha. Jadi saya bisa membuktikan Pak Ujang, bahwa situs-situs di Nusantara itu tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Tidak berdasar pada salah satu dari 2 ajaran yang terlahir di India. Dalam hal ini adalah Hindu atau Buddha. Nanti saya bisa jelaskan apa itu Buddha, apa itu Hindu, konsep-konsepnya. Jadi Santo Sabha itu kontra mainstream Pak sebenarnya, melawan tembok gitu ya. Termasuk Pak Agus juga, syukur saya misalkan bisa berjumpa dengan Pak Agus biar saya bisa induksi, karena Pak Agus ini kan sedang dipercaya oleh pemerintah ya Pak untuk ya. Jangan juga ya. ikut melebarkan distorsi, kemudian ikut menyebarkan salah kaprah terhadap leluhur kita gitu ya. Oke, kaitannya sama ajaran leluhur kita dan candi ya Pak. Tadi saya katakan ajaran leluhur kita itu adalah Dharma, bernama Dharma, dan pokoknya adalah Dharma itu sudah monoteisik, sudah tauhid. Oke. Bahwa Santo Sabha katakan leluhur kita kaum Saka itu yang mewarnai 3/4 muka bumi. Benar. Jadi untuk menyanggah bahwa catatan sejarah mainstream saat ini situs-situsnya berdasar pada Hindu, Buddha, itu mudah, Pak. Pertanyaan saja. Jika benar situs-situs di Nusantara itu berdasarkan salah satu ajaran yang terlahir di India, kapan dan siapa misionaris, pendakwah, orang suci India yang ke sini? Terutama pra-Islam ya. Setelah Islamnya pun saya dapat. Kenapa Borobudur itu terpublikasi jadi Mahayana? Kenapa Prambanan? Kronologis Hindunya juga saya dapat. Kapan Hindu secara formal masuk ke Indonesia? Itu jelas Pak. 1953. Buddha juga setelahnya 53 dekat-dekatan. Sebelum Buddha menjadi agama resmi negara, itu dahulu Hindu. Hindu yang tanda kutip Pak ya. Karena tentang Hindu ini terlalu kompleks. Begitu juga tentang Buddha. Jadi sebenarnya tidak berdasar Pak. Candi-candi di Nusantara itu berdasar pada ajaran yang terlahir di India. Oke, saya presentasi bahwa leluhur kita itu mewarnai 3/4 muka bumi ya. Nama-nama yang tadi 700 SM, Dharmapala, Dharmadasa itu kan secara literasi mainstream kan susah didapat ya Pak. Untuk mendekati pendekatan kebenaran yang saya katakan ini, ambil satu nama, Sariputra. Ya. Sariputra itu kalau kita search itu dapat Pak. Cuma kalau tentang Sariputra di catatan mainstream saat ini tertulis ya Pak, dia itu muridnya Yang Mulia Siddhartha Gautama. Itu tidak benar. Jadi yang saya dapatkan Sariputra itu adalah yang mengajari anaknya Yang Mulia Siddhartha Gautama, Rahula. Itu yang mengajari adalah Sariputra. Kenapa Rahula anaknya Siddhartha Gautama yang mengajari tentang Dharma sebenarnya Pak. Yang diajarkan adalah Dharma. Tidak si Siddhartha sendiri. Karena tahu Siddhartha Gautama itu berguru pada leluhur kita. Salah satu dia tidak mengajar kepada anaknya karena yang ditangkap tentang Dharma oleh Yang Mulia Siddhartha Gautama itu versi dia. Dia nggak mau anaknya dapat versi dia. Makanya dimintalah Sariputra itu yang mengajarkan. Nah, Sariputra itu namanya sampai saat ini ada di Nalanda, Pak. Itu membuktikan bahwa benar leluhur kita
yang mewarnai 3/4 muka bumi 27 M ya Pak Masehi. Jadi saya dapat timeline-nya Pak. Jadi tergugurkan apa presentasi Santo ini kalau kita masih memakai Saka itu 78 Masehi, itu cerita buah lah Santo Saba ini. Jadi benar kalau misalkan dalam kaidah akademik kan kita mengambil asumsi yang terdekat ya Pak ya. Nah, 78 Masehi saya anggap tergugurkan ya Pak ya. Jadi tidak seperti itu. Nah, kita ambil asumsi awal tahun Saka, penelitian subjektif satu orang ya Pak. Harusnya ini ya kerja pemerintah untuk mencari tahu kapan sebenarnya tahun Saka. Ini yang saya gaung-gaungkan, pemerintah atau itu berkumpul untuk tentukan awal tahun Saka tidak 78 Masehi. Oke, itu kan kerja mereka ya Pak, dan harus itu. Kita pakai angka tahun Saka dari Pak Kozin, 6.123 sebelum Masehi. Dapat Pak, awal Saka di Prasasti itu tidak dimulai 78 Masehi. Kita ambil berdasarkan penelitian Pak Kozin. Awal tahun Saka 6.123. Oke, kita pakai itu ya Pak. Jadi, saya dapatkan berdasarkan catatan-catatan yang tidak versi penjajah ya. Saya katakan tidak versi penjajah Pak ya. Karena semua yang seperti itu tidak berdasar. Misalkan yang menyudutkan, yang seperti leluhur kita seperti itu, saya nggak pakai. Saya dominan ambil dari literasi Eropa, kemudian catatan peziarah Tiongkok, ya. Tidak hanya Icing aja Pak, saya dapat Fahuan, Yuning, Yutsang, itu yang terlama itu Yuning, itu 2M, catatan Tiongkok yang terlama, 2 Masehi. Fahuan itu 4 Masehi, Yuning itu dan dia catat apa saat dia ke Nusantara gitu ya. Pulau Jawa dia catat, itu saya banyak temukan. Oke, lepas dari itu Pak ya, tadi saya cerita tentang Dharma. Timeline ya Pak, untuk timeline-nya. 6.123 SM, kita anggap itu adalah benar awal penghitungan tahun Saka. Kalau benar 6.123 SM awal tahun Saka, sebelumnya kan sudah ada. Kita pakai anggap asumsi 6.123. Saya dapatkan di catatan Eropa, Pak. Kronologis sejarawan India, Pak. Tanah India sana. Jadi sejarawan Eropa itu tulis ada kaum tahun 3000 SM, ada bangsa yang ditulisnya oleh Eropa itu ada bangsa Scythia. Scythia membawa ajaran Brahmanism disebutnya. Kemudian tahun 3000 ada bangsa Scythia, tercatat ada bangsa Scythia masuk ke daratan India. Itu ya Pak, patokan-patokan kaitan-kaitannya untuk kita mengaitkan. Di tahun 1500 SM-nya Pak ya, 1500 SM tadi kan tercatat bangsa Scythia itu 3000 SM tercatat. Kemudian tercatat pula 1500 SM itu ya 3000 SM tercatat bangsa Scythia ada di daratan India Pak, 1300 SM. Awal Saka itu 6.123. Awal Saka. Kemudian di tahun 1500 SM, bangsa yang bernama Scythia, Saka, Cakya, Arya, membawa ajaran yang disebut oleh sejarawan Eropa itu ajaran Brahmanism. 1500 SM menulis kitab yang bernama Veda. Nah, Veda itu dibagi 4. Antarva Veda, Yajur Veda, Sama Veda. Ada 4 para Indolog membagi kitab Veda itu, Pak. Jadi, Veda di India sana ditulis oleh kaum pendatang, Pak, yang bernama Scythia.
Saka, Cakya, Arya, itu 3.000 SM datang ke tanah India. Tahun 1.500 SM-nya menulis Veda. Ya, hal ini diperkuat dengan literasi didukung oleh berdasar kitab Mahabharata Utyoga 108, kitab Mahabharata Utyoga 108, Pak, itu tertulis Timur adalah awal mula Tuhan pencipta menyanyikan Veda. Itu di Batara kitab Mahabharata Utyoga 108 tertulis seperti itu, Pak. Timur adalah awal mula pencipta menyanyikan Veda. Mahabharata Utyoga 108. Nah, jadi saat 3.000 SM bangsa yang bernama Saka, Cakya, itu sudah ada di daratan India, kemudian 1.500 menulis Veda, kemudian diperkuat lagi di kitab Mahabharata Utyoga 108, ditulis bahwa awal mula pencipta menyanyikan Veda adalah Timur. Jika benar Veda ditulis 1.500 oleh kaum Saka, berarti benarlah saat dia menulis, dia mengatakan sumber Veda itu bukan di India tempat saat ditulis itu, tapi disebutnya Timur. Kalau kita lihat kompas, Pak, ya, timurnya dari India itu adalah Nusantara. Itulah timeline untuk mendekati pemikiran saya, Pak, ya. Kemudian apa sebenarnya itu candi-candi? Jadi candi-candi itu saya teliti, saya berkesimpulan itu satu kesatuan. Dan pusat ritualnya yang tadi saya sebutkan ajaran Lokita Dharma itu yang sudah ada jauh sebelum adanya Buddha, sebelum adanya Hindu, ya Pak. Karena Hindu kan baru, ya. Itu imperium lah saya katakan, ya. Itu dulu yang saya dapatkan ada kitab yang menulis Pancala, Benares. Itu sebenarnya kita. Pancala, Benares. Kapalnya itu Pencalang. Kenapa dinamakan Pencalang? Karena saat kapal itu mendarat di suatu tempat, orang setempat bilang, ini Pencalang. Kapal yang dari Pencalang. Termasuk sampai ke Madagaskar. Gitu, Pak. Di Bali itu terekam di apa namanya, di orang yang kalau nyepi itu ada Pancalang kan, karena Pancalang itu selain dia dakwah lah, ya, selain dia dakwah merawat candi, kemudian itu juga mengatur sebenarnya, bukan kerajaan. Itu di era-era yang saya dapatkan angkanya, Pak, ya, 45058 SM ternamakan Pancala, Benares, ya, seperti itulah. Itu ada di kitab-kitab yang dicatat di India sebenarnya, Pak. Benares itu Pancala, ya. Oke, masuk ke sininya, era-era ke sininya, ya. Yang saya dapatkan itu angka tahun 6.000 sebenarnya. 6.000 tuh saya dapatkan angka tahunnya SM, ya Pak. Itu masih dan ajarannya itu masih Dharma sebenarnya. Ya, untuk mendekati ke sininya itu saya dapatkan 3.000 di era 3.000 SM, ya Pak. Jadi leluhur kita yang punya ajaran namanya Dharma itu, rupanya Pak, tempat ritual Dharma itu yang sudah monoteisme, Pak, ya, Brahmanisme itu, Brahmanik itu, Pak, ya, bukan Hindu, bukan Buddha. Brahmanik itu pusat ritual dan pusat pembelajaran itu saya dapatkan, yaitu di Muara Takus. Jadi Muara Takus, Pak, yang candinya itu adalah landmarknya. Jadi leluhur kita dulu melakukan ritual Dharma, ritual Dharmik, kaum Brahmanik, ya, kaum ajaran itu Brahmanisme. Itu apa itu Brahmanisme? Itu saat ini masih terekam di Bali terutama, kemudian di Sundaan, apa itu Siwa, kemudian Brahma, kemudian itu bukan